Iya. Kertas bawaan pada saya kertas Picasso lebih tebal tapi warna kuning kertas jadi lebih jarak juga warna kuning lebih besar jarak daripada kertas nanti kirimkan ke kertas Picasso. Hayati di tadi namanya Hayati maksud tadi Hayati pengendalian Hayati dan rekayasa apa? Habitat. Rekayasa nabati. Istilah bentuk pengendalian Hayati apa yang sesungguhnya itu pengendalian Hayati? Seharusnya kan itu secara alami ada di
ada di alam. Ya, kalau tanahnya subur, tanahnya sehat, lingkungannya ada pengendali hayati. kalau ada suatu pertanaman yang boleh Nggak mau dikatakan cara pertumbuhannya sangat kapal. optimal, otomatis itu ada keseimbangan antara flora yang ada. Oh, Kenapa bisa ada serangan hama dan penyakit? Karena ada ketidakseimbangan. apa lagi Pak? Aku dengar. Kenapa bisa ketidakseimbangan? Karena mungkin terlalu banyak menggunakan pupuk, terlalu banyak menggunakan pestisida, banyak musuh alami yang mati. Jadi pengendalian hayati sebenarnya dari alam. Dari alam untuk kita coba isolasi untuk dikembangbiakan. Nah, kita lihat di sini ada di insoi lagi. Insoi di atas tanah. Kita kan apa perbedaan sifat daripada dalam tanah dan Oh, yang warna kuning. di atas tanah? Sifat fisiknya kalau di dalam tanah kurang bervariasi. Kenapa? Coba bayangkan, misalnya di belakang tanah kan banyak tanaman. Antara bagian atas tanah dengan dalam tanah. Kalau di atas tanah apa yang banyak? Tentunya yang banyak adalah apa? Bahan organik. Kalau tidak ada bahan organiknya berarti subur. Coba kita lihat, kalau di dalam tanah sifat fisiknya kurang bervariasi. Kalau di atas tanah lebih bervariasi. Kenapa? Karena macam-macam jenis tanah. Kalau dari sisi kimia, tentunya dia lebih kompleks yang di atas tanah. Kenapa bisa? Karena ada proses penguraian yang ada. Kalau ada bahan-bahan organiknya, dia akan mengalami proses di atas tanah itu bagaimana? Aerob atau anaerob? Banyak ke aerob yang jelas karena banyak oksigen di atas. besar di air atau Berarti dia lebih kompleks. Jadi ini kalian harus pahami dengan baik dan coba bayangkan. Kalau di dalam tanah, di dalam insoi itu ada di dalam tanah, di atas tanah kurang kompleks. Kenapa? Karena belum terurai. Jadi terurai pasti masuk ke dalam tanah. Kalau di dalam tanah dari sisi populasi ini sering berubah. Ingat kata-kata ini, kalau sudah menjadi bahan organik, kapan dia bisa diserap oleh tanaman? Kapan dia bisa diserap dalam oleh akar tanaman? Kalau dia dalam bentuk organik. Pahami baik-baik bahwa kan tidak mungkin itu akar tanaman itu memakan langsung daun.
tidak mungkin harus dikomposisi oleh flora fauna yang ada di atas. Datang cantik ya maka datang misalnya tapi makanan yang dia makan itu belum tentu langsung bisa diserap oleh tanaman salah satu komponen misalnya ya. Misalnya udah mengandung apa? Kalau udah kan fosfor, NPK yang diserap oleh tanaman dalam bentuk tiga atau NH4 coba kita asisten ini dulu ya. Apa dia? Google humusnya urea. Ini akan berubah menjadi NH4 baru kita serap oleh tanaman. Coba kalau kalian lihat di dalam besok depan kalau lewat dari 10 menit ya langsung. Ingat kita hanya 1 jam. Protein kan kompleks. Kalau bahan organik ada proteinnya, ada lemaknya, dan lain-lain. Protein juga menjadi peptida atau apa yang jelas terakhir yang adanya adalah apa? Asam amino akan berubah menjadi ini pupuk apa ini? Ini adalah pupuk sintetik yang dibuat di pabrik. Yang dibuat secara alami. Ada lagi di mana? Di udara misalnya. Udara mengandung 78% N2. Banyak. Pabrik pupuk mengandung dari sini. Ada mikroba yang bisa mengurai ini, itulah misalnya beberapa misalnya acetolactone, azoxystrobin, ada lagi ditrobium dan lain-lain. Ini yang yang ditaruh bawah. Yang kedua, secara alami bisa diperoleh unsur N. Pertama dari udara dengan bantuan mikroba. Kalian belajar bagaimana cara membuat pupuk hayati namanya. Kalau ini namanya pupuk apa? Pupuk Menggunakan pupuk hayati, pupuk organik, pupuk kita pelajari apa? Kita lihat hubungannya, bagaimana cara menghubungkan itu antara apa di bawah protein? Begini modelnya. Kalian paham bahwa di alam itu kenapa dia di dalam media kompleks karena pelan-pelan itu bahan-bahan organik diurai. Kalau datang banjir otomatis dia lepas. Tapi kalau dia pelan-pelan hujannya akan turun ke bawah. Jadi di atas tanah
Memang fisiknya lebih bervariasi karena macam-macam jenis tahu. Macam-macam juga posisi dari situ. Macam-macam juga itu ada catatan. Itu kan sehingga itu bervariasi. Kenapa dikatakan kurang bervariasi tapi lebih kompleks? Kenapa begitu? Sudah mulai terurai dan makin sedikit, makin kecil ukurannya, sehingga sudah terspesifikasi juga mikroorganisme yang berada di sini. Makanya kalau kita lihat di sini sering berubah karena faktor lingkungan. Kalau di sini jarang berubah, jarang berubah karena apa namanya? Karena dia tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Tidak ada lagi yang masuk kan? Perempuan dari mana? Saya kalau apa-apa saya katakan. Ya jadi begitu gitu. Jasa Purna ini populasi jasa besar. Ya. Jadi ya terakhir kamu. Aku laki-laki sehingga terasa perempuan lagi kita. Perempuan. Ya jadi bukan depan tidak boleh lebih dari 1 jam di tanggapan juga ini. Ya kalian begitu kira-kira. Pemahamannya. Jadi kita belajar dan kamu harus apa supaya enak belajar dan catatan tentang pengendaliannya. Kita coba bandingkan apa yang dia katakan yang ada di dalam kamu. Kita ini tangan kita itu sehat. Bagaimana caranya kita bagaimana peran daripada bagian atas tanah agar supaya penyakit itu bisa aman dan penyakit itu kan ada bisa. Pertama adalah apa yang kita jelaskan bahasa di atas. Apa yang pertama lokasi tanaman. Jadi jangan terus-menerus menanam satu jenis tanaman. Kenapa? Otomatis akan timbul. Kenapa bisa ada agroekosistem? Karena penduduk butuh, masyarakat butuh makanan. Tanam padi itu luas-luasnya, tanam jagung luas-luasnya. Butuhnya. Coba kalau kita bilang natural ekosistem alami, contohnya di hutan, bervariasi tanaman di situ, tidak ada selam, ada jenis korporat. Hama dan penyakit baru muncul ketika kita menanam tanaman monokultur sepanjang masa menetap. Itulah orang menggunakan pestisida besar-besaran, pupuk besar-besaran, mengutilisasi semua berbagai macam alat-alat, bagaimana cara cepat bisa tumbuh, cepat bisa dipakai. Nah, kan berarti tantangan kita dari waktu ke waktu akan makin besar. Coba turun ke petani, pasti lebih banyak masalahnya mempunyai haji dibanding masalah budidaya atau masalah apa. Karena masalah budidaya datang belum tanam apa. Kalau ada datang lagi tambah baru, penyakit baru. Nah, itu seperti amalan penyakit itu sangat dinamis, berubah dari waktu ke waktu, berubah dari tempat ke tempat, berubah dari lokasi ke waktu. Gimana mengenalnya? Crop rotation. Know your best. Nah,
Oh. Ceritanya panjang itu, jadi kalian nanti lebih banyak dapat pekerjaan rumah. Bagaimana cara dilakukan dengan proposal? Karena kan ini 1 jam kita belajar, tidak mungkin 1 lembar. Kalau ini bisa 2 minggu saya jelaskan semua. Jadi kamu yang harus coba studi kasus begitu. Observation, pendekatan amalannya. How you best? Apa? Kenali sama penyakit yang ada di sini. Nah, berarti harus ada identifikasinya, harus ada pengalaman di lapangan. Tidak sembarang bahwa pakai pestisida ini tanpa mengetahui. Reduce pest habitat. Berarti kita harus melihat habitat daripada hamil. Bagaimana caranya? Salah satu contoh apa yang kita kasih contoh di sini. Apa? Bagaimana cara mereduksi habitat daripada hamil? Apa? Mutus makanan. Yang bilang cara memutus makanan. Itu akibat sebab yang kita cari. Caranya memutus Hanya makanan. kan kamu tahu Apa bahwa di kabar? hanya lampar berapa orang yang punya itu? Lambat sih. Kalau saya lampar terlihat saya kok begini banti burung Boleh ngotak. Di Maros atau di Goa atau di Goa di Limbung atau di Palang ke sana kan luas sekali. Siapa punya itu? Banyak orang. Bukan saya tanya. Mengganti Siapa? tanaman enggak sih? Banyak orang jawabannya. Apa artinya kalau banyak orang? Banyak pemikirannya. Kalau banyak pemikirannya, belum tentu tidak bisa tanam serempak. Nah, jawabannya di situ tadi. Kalau kita tidak menanam serempak, berarti memperpanjang siklus hidup hama dan penyakit. Kita memberi dia makanan, tidak memutus rantainya. Ada dulu istilahnya kalau bertanya adalah yang sedang dipuluh duduk bersama bukan sama. Apalagi kira-kira kan itu salah satu contoh. Apalagi kira-kira kamu tahu. Banyak di sekarang di tanaman padi banyak sekali orang tanam bunga-bunga. Oh, Apa itu namanya? Tanaman apa? refugia. Ya. Hari yang jelaskan Pak kemarin Kembangkan adalah di mobil. banyak contoh ini. Kira-kira kalau saya kasih pekerjaan rumah 10 jenis contoh penekanan habitat daripada bangsa. Ini juga ada. Selain itu ya sertifikat. Kawasan makin luas tentang bagaimana penekanan. Apalagi contohnya. Nah, Belanda kecil, tapi dia pengekspor sayur-sayuran. Kenapa? Karena dia tanam di dalam greenhouse. Apa maknanya kalau di orang menanam dalam greenhouse untuk penekanan hama penyakit? Kasar, tidak masih serangga. Berarti penekanan juga terhadap habitat hama dan banyak contohnya kan. Apalagi kira-kira contohnya apa banyak contohnya. Jadi kalau misalnya dikasih pekerjaan rumah 10 jadi contoh penekanan politik supaya kalau contoh saya bisa ada pembangunan bisa kan itu bisa lagi. Kemudian ini lagi jenis provide beneficial habitat. Itu contohnya tadi tanaman refugia misalnya. refugia. Habitat Refugia. apa namanya
serangga-serangga yang mengumpulkan. Berapa lagi? Minimal bersih terus. Minimal cara pengurangan meminimalisasi manfaatan itu di atas tanah. Above ground diversity itu lapor Indonesia. Itu pengenalan nama. Dan sekarang yang di bawah tanah ini bisa cerita mengenai pengelolaan habitat. Ini anunya kuncinya. Ini tanaman yang sehat didukung oleh orang tanah kalau bilang kemudian juga ini keluarganya orang tanah. Multisoil. Apa artinya multisoil? Bagaimana caranya untuk ini? Untuk tanaman tanah yang sehat. Bukan dia bahan organik. Kandungan bahan organik di tanah yang subur itu minimal 2%. Bisa diukur di organik. Jadi makin banyak bahan organiknya. Dari mana bahan organik kira-kira tadi? Jadi, nah kalau misalnya protein dari mana paling banyak? Atau namanya amino. Kalau orang makan nasi, karbohidrat banyak ini. Kalau kita makan protein, apa itu? Protein dari mana kah? Daging. Sumber protein paling bagus. Kotoran apa dikatakan orang yang kohe. Orang berkata kohe, orang tentang kohe. Jadi kalau kamu mau bikin pupuk yang majemuk, yang lengkap, harusnya ada kohe. Bahkan banyak sekarang kohe. Kalau kalian datang ke Malaysia sudah tumbuh itu tanamannya petani walaupun dikasih Korea dan sebagainya. Kalau tidak pakai bukan ya, organik. disemprot baru dimakan. Mereka ambil dari makan ayam banyak ini peliharaan kita paling banyak. Jadi bahan organik penting. Bisa kita buat sendiri. Tentunya bukan hanya pupuk anda yang dibutuhkan, bagus juga kalau terasa dari tanaman-tanaman. Kalau kita panen gabah, apa yang menjadi biomasa yang lain? Atau apa kira-kira yang akhirnya jadi bahan organik? Jerami. Apa? Kamu salah satunya. Apa yang jerami? Kalau kalian dapat gabah 6 ton, jeraminya 7 ton. Nah, jeraminya mau bikin apa? Dan luas pertanaman padi di Indonesia 7,6 juta hektar. Kali dengan sedikit. Banyak sekali itu, banyak manfaatnya. Jadi sebenarnya petani itu kaya kalau dimanfaatkan bahan-bahan masanya yang lain. Setelah mereka panen, ada namanya apa? Gabah kering panen. Itu dikeringkan, akhirnya menjadi gabah kering, siap digiling. Ketika dia digiling, jadi apa dia? Beras. Sisanya apa? Ada lagi benir. Benir sekam dengan beras. Kira-kira berapa? Selalu hanya sekitar dari beras 75-78%. Jadi 42% itu antara jerami dengan semacam sekam dengan letan.
bisa dihitung-hitung semua. Nah, sehingga seseorang yang ingin mendirikan suatu pabrik misalnya pupuk organik, maka itu salah satu yang harus dihitung. Berapa kawasan misalnya pertanaman padi di situ, berapa luasan pertanaman, dan yang paling utama juga adakah peternakan di sana skala luas. Karena itu pentingnya itu ya pupuk organik tadi, bahan organik, pupuk organik yang dicari juga pernah belajar ini kan unsur halaman pro dengan mikro kan harus lengkap itu persoalan buat atas. Jadi kan kalian tidak sembarang bikin buku. Kami tahu inilah yang kira-kira apa yang nitrogen tidak nitrogen terlalu. Apa ini maksudnya? Minimal seleksi itu apa? Konsep mikroorganisme yang dibawakan jadi kita meminimalisasi pengolahan tanah ya, karena makin diolah tanahnya makin berkurang mikroorganisme. Kemudian minimal juga sama ya, minimal use synthetic pesticide and fertilizer supaya mikroorganisme di dalam sangat bervariasi untuk mendukung silvisoid tanah sehat yang akan mendukung ya, saya kira kalian lebih mudah belajar tentang bagaimana mendukung sistem pertanian yang berkelanjutan produktif dan otomatis kita mendukung sistem pertanian berkelanjutan. Provide by slide provide. Bagaimana kita menservis ekosistem dengan hubungan organisme tanah. Yang mana itu? Tentunya dekomposisi dan nutrien siklik dan siklus nutrien alam. Jadi tentunya bahan-bahan organik yang ada harus bisa didekomposisi. Siapa yang mendekomposisi itu adalah makro dan mikroorganisme. Kemudian bagaimana karbon sequestration apa artinya? Bagaimana cara pengambilan karbon di situ? Jelas karbon lebih banyak dibanding yang lain. Nah, makanya sekarang makin banyak orang menanam, kita bisa dapat kompensasi karbon. Di daerah tropis kita sudah banyak yang menunjukkan berapa kompensasi karbon yang bisa kita lakukan kalau kita menanam, misalnya melakukan penghijauan, menanam pisang satu sarang, itu kompensasi bisa kita dapat duit dari negara-negara yang ada. Karena negara tropik ini anunya apa namanya napasnya bumi itu ada di daerah tropik. Jadi dia paling utama. Maintenance of plant diversity. Jadi kita harus menanam tanaman yang bukan monokultur saja, jadi harus polikultur, macam-macam supaya mikroorganisme, makroorganisme itu makin abundans, makin makin melimpah. Bioremediation, apa itu bioremediation?
punya Itu juga kanan ini. mata kuliah baru sebenarnya, mungkin bagi kalian bahwa anak bisa rusak atau tahu cemaran yang ada di tanah atau tanah yang tercemar itu bisa dipulihkan kembali dengan pendekatan bioremediasi. Apa itu? Lebih banyak perannya mikroorganisme. Setelah kita menggunakan pestisida, kan ada residunya di tanah. Nah, di sini itu akan bisa dinetralisir, akan bisa dikurangi dengan menggunakan bioremediasi. Jadi dia tangkap itu, jadi mikrob itu menangkap cemaran-cemaran itu sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan, tidak berbahaya bagi tanaman, tidak berbahaya bagi hewan. Itulah bioremediasi. Dan yang lainnya adalah pengendalian hama dan pengendalian variasi hama. Itu banyak yang bisa dilakukan untuk bagaimana supaya ekosistem itu mendukung pertumbuhan tanaman, mendukung keragaman hayati yang ada di sini. Karena kita belajar sekarang kan keragaman hayati. Salah satu contoh misalnya, apa maksudnya? Bakteri 100 Kalau aku tidak menggunakan sendok, satu sendok teh panas Bapak. Sekarang kami tidak menggunakan sendok karena puasa. 100 juta sampai 1 miliar. Kayak tadi merupakan berapa juta? Merupakan naik. Kemudian merupakan 12. Terdawat 6 sampai 9. Biasanya dia 10 pangkat 6. Jadi lebih banyak bakteri dibanding terdawat. Kenapa? Karena bakteri kan cepat berkembang biak. Dia memotong-motong saja dirinya. Kemudian lebih tidak kompleks dia punya susunan tubuh. Kalau hewan kan kompleks, ada modelnya, ada dulu banyak. Kalau bakteri kan satu utuh. Makanya bakteri itu prokaryotik. Kemudian apalagi protozoa, kemudian hematoda, kemudian arthropoda, kemudian cacing-cacing 5 sampai lebih. Penduduk paling padat di tanah hidrosfer sebenarnya bukan tanah yang tidak hidrosfer tanah yang rata-rata luar biasa. Nah, kalau kita biarkan tidak ada apa itu, tidak ada identifikasi juga salah. Kita masih dijajah juga kan di negara lain. Kalau dia pergi datang di sini dan di sini kita nanya beridentifikasi ada yang bisa coba nanti kalian bisa lihat bagaimana peran daripada misalnya suatu jenis bakteri yang bisa mengobong DNA sehingga bisa disekuensi. Satu sendok teh. Nah, berapa luas tanah di rumahmu? Seperti ini berapa sendok teh itu? Tidak seberapa juga. Sertifikat rumahnya di rumah aku deh. Sampai mati kapan nggak sanggup kak. Sendok guys. Jika tidak ada makhluk hidup yang berfotosintesa, maka tidak ada kehidupan hidup. Bikin lubang saja untuk sampah 1 hari terus. Kalau kita lihat rantai makanan di kita,
Sendok makan Ada aja. dari produsen, Sendok ini ada sendok makhluk makan kecil yang teh. Sendok makan teh dimakan, kemudian bakteri atau cendawan atau nematode itu dimakan lagi makhluk yang lebih besar, sendok sup juga. baik itu bukan Sendok popon makan maupun ini. nematode cacing. Genteng. Kemudian cacing lagi dimakan atau Sendok makan tuh ini. dan Kalau semuanya sendok teh makhluk begini. hidup ini akan Yang di mati. rumah tuh sendok apa? Yang di Ini berputar rumah lagi. sendok teh. Semua ini makhluk hidup ini akan mati. Tidak akan menjadi semuanya jadi bahan makanan Sendok teh. dan semuanya akan didekomposi oleh dekomposer. Kalau ke Baik hotel itu kita hewan, kafe bukan tanaman, jadi di sana lagi ketika dia mati akan didekomposisi itu atau kenapa diurai kalau oleh satu sekali makan kalau kita harus dekomposer. Komposer macam-macam. kalau sendok sama satu Tergantung kandungan apa yang ada pada bahan organik. Jadi begini kira-kira rantai makanan. Dan semuanya akan kembali aja tadi rantai paling makan indah makan ikan indah dimakan sama lagi berapa menit kita mulai? Aku harus selesai ini. Kita tuh jam Belajar kemenangan dan mengajar ini obat apa pengendalian hayati penyakit tanaman selama kurang lebih 6 minggu. Nanti ditutup oleh di sini saya 4 minimal. Tadi berapa? Bilang tadi berapa? ada satu yang berdasarkan dari Jepang. Dan bagaimana penyebaran mikroba di dalam tanah untuk mendukung agar tanaman itu bisa sehat, bisa melalui air. Mikroba dalam tanah tidak perlu menyebar dalam darah, tidak bisa dibawa, kecuali dibawa sendiri. Kalau penyebarannya di dalam tanah saya kira dia terbatas. Ada air baru pindah, atau ada angin dan pindah. Ada hewan, ada kita misalnya kita datang ke suatu pertanaman sekarang juga kita membawa mikroba dari rumah ke sini. Hanya kalau dalam laboratorium kita semuanya steril dan kapan tidak tidak menjadi kontaminan. Lebih banyak juga anak-anak tidak sadar lebih banyak bicaranya lebih banyak keluar bakteri dan itu. Kalau biasanya kita masuk ke lab harus pakai apa namanya pakai tutup kepala karena pernah di rambut itu banyak pasien juga bukan hanya pun karena tidak dan pasti ada di rumah bahkan apa semua pasti ada di rumah. Nah, jangan sampai dia tumbuh di media pertumbuhan bukan yang kita tetap sehingga ada namanya waktu selatan. Nah, bisa juga karena benih, jadi bisa saja benih apakah di permukaannya, di endospermnya atau di embryonya itu bisa terbawa juga. Alat-alat pertanian lebih. Jadi kita harus pahami bahwa bagaimana kita bekerja nantinya supaya apa yang kita kehendaki itu yang kita hasilkan, bukan kontaminasi terus. Saya menawarkan klien saya makan ya karena targetnya saya makan kultur jaringan. Sekarang ada tanaman pisang, ada tanaman kentang, ada tanaman stroberi, ada tanaman nilam dan koran. Dan sekarang
harus targetkan. Nanti pemain-pemain ini seperti yang kau harus bekerja seperti itu. Hanya satu hari bisa kerja berapa potong dan harus jadi itu bukan pembagian yang menghasilkan itu mendapat gandakan. Nah, banyak anak-anak seakan-akan bahwa kalau makan ini seperti praktikum tidak. Kalau bekerja di industri, kapan harus datang jam berapa itu sampai jam berapa harus istirahat, kemudian setelah itu bekerja lagi sehingga target yang mau dihasilkan itu tercapai, bukan seperti bekerja praktek. Kalau bekerja di misalnya suatu industri, input atau apa pasti itu apa? Nah, kalian berada harus ada target yang itu. Karena kalau tidak bisa membuktikan perusahaan banyak pekerjaan tapi tidak efektif. Oleh orang takut dulunya banyak gimana bukan untuk saya dan untuk kalian bagaimana mengubah kalian menjadi disiplin kerja, bagaimana mengubah mentalitas supaya bisa produk yang dihasilkan bisa masuk. Kami punya pisang banyak sekali yang kemarin datang dari Citra sebenarnya kan dalam rangka NDG ini harus buahnya harus dari yang udah kulit, bukan seperti misalnya semangka atau apel dari potong harus seperti pisang, kemudian dari apa lagi apel ya itu luar daripada aku ini penyebarannya bisa berupa dulu yang satu itu yang dapat menyebar secara mandi pakai MBG baru jadi bekerja sama. Jadi di MBG pas alam ada masalah. ada namanya konsorsium. Tidak sendiri saja waktu tertentu saja atau pokoknya masuk sendiri saja. Itu kalau sudah dilihat kita isolasi supaya kalian penelitian maka yang dilihat itu perannya tunggal-tunggal. Tapi ketika ini diaplikasi di lapangan anak SD itu lama. maka dia seharusnya konsumsi. Kalau buka puasa. Seperti tadi kalau kita lihat begini. Satu sendok teh panas bukan satu jenis bakteri beribu-ribu bakteri beribu-ribu lawan itulah dia beratnya sebenarnya. Tapi di dalam laboratorium tidak mungkin kita kerjakan seperti ini ya ahli kita bisa ditugaskan misalnya mengisolasi di Korea isolasi semua fluoresens supaya selesai tugasnya penelitian satu modul. Nanti dokter ilmu yang kasih kamu menjadi satu formulasi. Oh ini glikoden bisa dengan digabung dengan basilus jadilah produk misalnya ini bahan kompos. Ada misalnya mikorrhiza bisa digabung dengan fluoresens. Jadilah misalnya mikrofluoresens. Jadi ada produk yang dijual secara tunggal juga memang ada. Tapi nantinya ketika dia berada di alam dia akan berasosiasi dengan beberapa lain. Nah, kita harus tahu unit-unit penyebarannya. Salah satu contoh misalnya dan bisa sendiri hanya jasad tubuh juga dalam bentuk misalnya hematoda, gangga, protozoa. Bisa juga ukuran jasad yang saling bekerja sama, misalnya virus, bakteri, cendawan, ipsomisetes, dan seterusnya. Kelompok penyebaran dibutuhkan untuk memastikan kemampuan mereka dalam berkembang.
bukan hanya sekedar mengaplikasikan, tapi kita harus tahu juga bahwa nantinya agen sayap yang kita berikan itu berkembang di alam. Berarti harus ada pengamatannya, pengamatan populasinya apakah terus berkembang atau tidak. Jangan hanya sekedar lihat apa dampaknya terhadap hama dan penyakit tanpa melihat bagaimana misi berikutnya. Perlu ada juga mengamati bagaimana efeknya, apakah dia masih bertahan ketika dia sudah mengendalikan hama dan penyakit, apakah nantinya pengendali hayat yang kita berikan itu bertahan. Nah, makanya diajar juga bagaimana pengelolaan habitat supaya kita efisien dalam pemanfaatannya. Sekali saja kita introduksi, setelah itu kita jaga habitatnya supaya berkembang terus. Nah, tentunya tidak begitu bagi seorang pengusaha misalnya pesisiran. Setelah menyemprot mati hamanya, habis itu beli lagi. Nah, kalau kita tidak begitu cara kita bekerja untuk pengendalian hayat, kita harus kontrol bagaimana caranya supaya populasi dia di alam itu harus selalu stabil. Tentunya tantangannya kestabilan itu karena sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Tanam beda varietas, beda juga komposisi. Tanam beda tanaman, beda juga komposisi. Nah, itu tantangannya, makanya dunia hama penyakit itu dunia yang sangat dinamis. Pada cendawan terdapat berbagai pembangun. Kalian bisa lihat depannya, kalian bisa dapat ukurannya, kalian bisa dapat apa itu sklerosia. Apa bedanya sklerosia dengan chlamydospora? Itu orang mungkin ada kan masalah seperti itu. Apa itu? Chlamydospora adalah spora yang menyebar. Saya buka orang itu masih hafal saya masih. Saya kan orang bakteri itu bukan benar. Saya masih ingat waktu saya masih salah. Karena kan saya tidak lewat S2 saya, tidak ada teori terkait. Jadi banyak pengetahuan saya ketika S1 dan lewat pengetahuan saya. Dan sekarang kalau misalnya apa bedanya sklerosia? Kalau sklerosia itu ujung-ujung pipa yang berlebar sehingga menjadi struktur istirahat. Itulah yang bisa kita lihat dari kelompok sokonya atau kelompok sklerosis. Kalau chlamydospora di mana kita lihat paling bagus daripada chlamydospora? Mortuarium. Barang kan ada dua nih, komedianya nih, ada komedia yang mikrokonidia, ada makrokonidia. Kalau kondisinya tidak kondisinya tidak mendukung, maka dia akan membentuk chlamydospora. Struktur istirahatnya yang paling utama kalian mudah paham. Nah, bagaimana dengan ini? Pertanyaan berikutnya, jadi ada dua tadi. Ini yang kedua. Bagaimana cara penyebaran? Bagaimana propagul daripada bakteri, virus, atau hematologi? Jadi kalau bakteri apa yang kalian tahu? Kalau virus, apa struktur istirahatnya atau propagul yang dipakai untuk berkembang biak? Kalau kita tanya, dan itu AI lebih pintar dibanding dosen. Bisa sistem pembelajaran kita tidak terlalu ada, tidak terlalu mendalam karena ada orang yang ada asisten yang lebih pintar. Kalian bisa cari apa itu kalau tidak semua, jangan di dosen menjelaskan. Kalian bisa lihat karena ada semua yang pintar, bukan dengan pembelajaran. Jadi membantu para dosen untuk lebih menjelaskan kepada mahasiswa.
Saya kira bagaimana penyebarannya, bagaimana propaganda itu menyebar. Kalau jarak jauh pasti makin jauh penerbangannya seseorang. Karena kalian tidak bawa apa-apa pergi ke Amerika, pasti terbawa juga itu propaganda. Apakah di sepatunya, apakah di celananya, di bajunya, itu akan terbawa. Kalau dulu waktu tidak ada transportasi seperti itu, pasti makin terbatas. Kalian juga tahu bahwa Sulawesi itu dulu berdiri sendiri. Pernah kau dengar cerita? Sama es dulu, dari Jawa, Kalimantan, Sumatera itu bergabung dengan ASEAN. Sedangkan Maluku dengan Papua itu bergabung dengan Australia. Satu-satunya yang berpulau paling tua di dunia itu Pulau Sulawesi. Makanya ada namanya Garis Sulawesi. Dia menemukan bahwa di Sulawesi itu unik sekali flora-fauna dibanding kalau Jawa, Kalimantan ada harimau. Sumatera, Sulawesi ada yang khas. Ada banyak yang khas seperti misalnya kuskus atau belum lagi mikroba. Kami saja menemukan itu penyakit darah itu khas Sulawesi. Pertama kali ditemukan di sini. Yang paling sakit nanti orang Makassar karena dia pelaut. Kalau melihat penyebaran itu penyakit darah itu dimulai dari pantai pantai. Kenapa? Karena Sulawesi ada di Kalimantan, juga bawa membuat pisang. Akhirnya orang Kalimantan dia mensertifikasi pisang, namanya pisang manuk. Terjadi bahasa Budi akhirnya dia ini katanya ini orang Sulawesi yang bawa sana. Sampai di Malaysia bahkan sampai di jadi Sulawesi itu merupakan pulau yang unik. Laut Tataran kan ada di sini. Nah itu kalian harus tahu semua bahwa sebagai orang yang tinggal di Sulawesi harus tahu bagaimana potensi flora faunanya. Jadi mungkin saja, kenapa kita tidak mungkin saja mikroorganismenya kalau kalian coba cari ada yang lebih unik, tidak ada di tempat lain. Kita sudah diberikan gambaran sama orang Belanda dulu, hanya penyakit darah pada pisang. Pertama kali temukan tempatnya di layang kemudian menyeberang ke selatan. Nah mudah-mudahan kalian nanti dari ada prakteknya ada. Nah, saya mau pahami kalian apa yang harus dilakukan. Paling tidak mengenal keanekaragaman dulu. Satu sendok teh, bagaimana kira-kira itu satu sendok teh bisa diberikan sampai 10 makanan. Seperti itu. Caranya untuk mengenali tadi gampang kita. Walaupun dia 10 paket sendiri bisa jadi isolasi. Bagaimana caranya mereka lakukan? Ambil buku satu saja. Seperti tadi ini. Masukkan di dalam berapa gram itu satu teh? Anggaplah 5 gram. Campur misalnya dengan 9 ml air. Kalau dia di sini tadi berapa? 10 pangkat 12, atau 10 pangkat 12. Berapa? 10 pangkat 12. Bagaimana caranya bisa masuk di sini? Bisa tumbuh di sini dalam bentuk koloni tunggal. Tentunya dilakukan untuk 10 pangkat berapa? Sehingga bukan 10 pangkat. Kalau kita 10 pangkat apa yang terjadi di sini?
Kenapa kita boleh PDP? Karena ini baru 6 kali DP, karena ini sifat orang. Nah, kalau kita bilang di dalam jaringan tanaman pada gejala, pada umumnya kita pakai sulfat tanaman. Kenapa? Karena di dalam gejala itu paling maksimal dia 10/8. Nah, ketika dia sampai nambah, kemudian diambil lagi 0,1 dari 6 tadi itu. Sudah senang nih. Diambil lagi 0,1 berarti 10 makan. Berarti dia itu kalau sulfat tanaman bisa itu karena 10. Bukan ribuan. Kalau ini tadi sulfat tanaman harus dipahami, jadi bukan benar-benar apa namanya, bukan hanya sekadar dihafal. Jadi yang kita tahu merupakan salah besar. Hanya ujian kan untuk tidak tulis. Kenapa? Karena kamu tidak mendalami filosofi. Nah, kenapa ada sulfat atau ada sulfat? Ini pasti. Karena yang bisa dihitung di dalam metrik berapa? Paling ratusan, paling maksimal ratusan. Yang paling bagus itu kalau dia puluhan. Lebih bagus lagi kalau dia 1. Kalau di luar tidak mungkin. Kalau ini 10/6 berarti masih ada berapa? 10/6 lagi. 10/6 untuk saya begini ada. Jadi begitu adanya. Jadi apa yang kalian sudah pelajari nanti, saya kira itu penting. Dan ini yang harus juga kita pahami. Bagaimana survival patogen dan infeksi di mana ini? Nah, ini yang harus kita katakan, kita ingin mengendalikan ini awalnya. Tadi kita sudah bilang bahwa mikroba itu bisa berkembang biak kalau ada bahan organik. Ada yang bagaimana kita mengatasi. Coba kita baca ini bahwa patogen juga, hama juga bersembunyi di sini. Nih, bersembunyi misalnya apa itu Proteus bersembunyi di bahan-bahan, di limbah-limbah. Itu juga, karena dia juga mikroorganisme, dia juga serangga. Di dalam jaringan juga dia ikut. Pada alternatif host juga dia berkembang kalau tidak ada tanaman utama. Dia bisa dorman pada stadium tertentu, misalnya dalam bentuk sklerosia tadi, dia dalam bentuk kista. Dia juga masih bisa hidup pada serangga atau bakteri yang dia diinfeksikan dari dia juga bisa hidup pada kondisi saprofit. Pada umumnya pengendalian hayati hidup secara saprofit juga. Jadi tantangan bagi kita yang bekerja di pengendalian hayati, yang mana yang patogen, yang mana pengendalian hayati, itu tantangan. Jadi itu saya kira hal yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham, bukan hanya dibaca tapi dipahami bahwa begini sebenarnya pengelolaan habitat yaitu OPT dan pengendalian. Sampai ketua kelasnya di sini. Siapa teman-teman tidak datang? Absen dulu kenapa? Karena saya juga sebenarnya bisa mengajar di hampir sama dengan ini. Ini istilahnya kalau
sama. Ada yang tugas kedua bagaimana propagasi bakteri, virus dan nematode. Bagaimana di mana kapal? Aku tadi bagaimana cara propagul pada bakteri, virus, nabati untuk berkembang biak? Apa tadi namanya? Bagaimana propagul? Cocok. Bagaimana cara propagul pada bakteri, virus, nabati untuk berkembang biak? Ini ketikkan kirimkan. Kalau aku ingat. Aku kerjain yang tadi kas. Oke, kira-kira cukup.